Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita adalah operasi bilangan bulat. Yuk kita lihat. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini ada ketentuannya. Jika tanda operasinya sama, jumlahkan kedua bilangan atau angka tersebut. Yang kedua, untuk tanda hasil mengikuti tanda soal. Jadi, kalau tanda operasinya sama, misalnya sama-sama positif, sama-sama negatif, itu menggunakan sifat yang ini. Kita lihat ya contohnya. 5 ditambah 8. Maksudnya apa? Kita lihat. 5 tandanya adalah positif. 8 tandanya juga positif. Maka kalau keduanya positif, kita tinggal jumlahkan angkanya. 5 tambah 8. Hasilnya adalah 13. 13 dikasih tanda apa? Karena 5 sama 8 sama-sama positif, maka 13-nya juga bernilai positif. Yang kedua, kita lihat. Min 7 dikurang min 9. Min 7 nilainya negatif. Min 9 nilainya juga negatif. Karena angkanya juga tandanya juga sama, maka angkanya tinggal dijumlah. 7 tambah 9. Berapa hasilnya? 16. Tandanya apa? Tandanya adalah negatif, karena kedua bilangannya angkanya negatif. Berikutnya, jika tanda operasinya berbeda. Kalau operasinya berbeda, syaratnya adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Untuk tanda hasil mengikuti bilangan yang terbesar. Contoh, 5 dikurang 18. Kita lihat, 5 tandanya adalah positif. Ini 18, nah ambilnya di sini, tandanya adalah negatif. Karena tandanya berbeda, yang satu positif, satu negatif, maka kita lihat bilangan terbesar harus dikurangi bilangan terkecil. 18 dikurang 5. Kita lihat hasilnya ya. Min 13. Kenapa min 13? Karena yang satu tandanya minus, nih yang satu plus. Karena dianya yang minusnya adalah angka yang paling besar, maka di sini hasilnya minus atau negatif. Berikutnya, min 9 ditambah 16. Karena yang satunya ini bernilai negatif, yang ini nilainya positif, maka tinggal kita kurangin aja. 16 kurang 9. Hasilnya 7. 7-nya nilainya apa? Positif. Kenapa positif? Karena angka yang paling besarnya tadi adalah plus. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ingat ya, kalau ada positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif. Sama juga kayak pembagian. Kalau positif dibagi positif hasilnya positif, negatif dibagi negatif hasilnya positif, positif bagi negatif hasilnya negatif, dan negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kesimpulannya, kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Kalau tandanya berbeda, yang satu plus satu min atau satu min satu plus, tandanya negatif. Kita ke contoh. Lihat ya, 21 dikali min 8. Angkanya tinggal kamu kalikan saja, 21 dikali 8, 168. Kalau yang 21-nya positif, yang satunya ini negatif, maka kalau positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Ini juga sama, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Angkanya tinggal dikalikan saja, 16 dikali 4, 64. Berikutnya, negatif dikali negatif, hasilnya positif. 9 dikali 12, 108. Nah, 27 adalah positif dibagi negatif 9. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif.
Angkanya tinggal dibagi, 27 dibagi 9 hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah min 3. Berikutnya, negatif 24 dibagi negatif 12. Kalau negatif dibagi negatif, hasilnya akan positif. 24 dibagi 12, hasilnya adalah 2. Terakhir, negatif 39 dibagi 3. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 39 dibagi 3, hasilnya 13. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah kita akan membahas mengenai operasi hitung campuran. Aturannya adalah jika dalam satu baris operasi hitung terdapat tanda kurung, maka kerjakan terlebih dahulu operasi yang terdapat dalam tanda kurung. Yang kedua, jika dalam suatu baris operasi hitung terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan dari urutan yang paling kiri. Jadi kalau nanti ada penjumlahan sama pengurangan, kita lihat mana yang duluan, mana yang paling kiri, penjumlahan dulu atau pengurangan dulu. Kalau penjumlahan dulu, berarti kita kerjanya penjumlahan dulu. Jika dalam suatu baris operasi hitung terdapat perkalian dan pembagian, maka dikerjakan dari urutan paling kiri. Sama kayak tadi, kalau nanti ada perkalian atau pembagian, kamu lihat dulu yang duluan yang mana. Kalau yang duluan adalah pembagian, maka kerjakan dulu yang pembagian. Terakhir, jika dalam suatu baris operasi hitung terdapat tanda pengurangan atau penjumlahan dan perkalian atau pembagian, maka kerjakan dahulu perkalian atau pembagiannya. Jadi kalau nanti ada pengurangan, terus ada pembagian juga, maka nanti kerjakan yang pembagian dulu. Atau nanti ada pengurangan, terus ada perkalian, berarti kerjakan yang perkalian dulu. Kita lihat contohnya ya. Contoh, hasil dari 21 dikali buka kurung 12 dikurang 30 ditambah 15 adalah, nah tinggal kamu lihat, ada perkalian, ada pengurangan tapi di dalam tanda kurung, ada penjumlahan. Ingat ya, kalau tadi ada pengurangan sama perkalian sama penjumlahan, kita kerjain yang mana dulu? Oh, ternyata ini ada tanda kurung, berarti kita kerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu. Nih, step 1 kerjakan yang tanda kurung dulu. 21-nya kita turunkan, kita hitung ini, 12 dikurang 30. Tadi ingat tidak? Kalau tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, tinggal kita kurang, yang besar kurang yang kecil. 30 dikurang 12, 18. Karena tanda yang paling besarnya adalah 30, maka di sini negatif hasilnya, ya. Ditambah 15. Terus ada pengurangan, ada penjumlahan. Mana dulu yang kita kerjakan? Kerjakan yang, kalau ada perkalian sama penjumlahan, kita kerjakan dulu yang perkalian. Ini step kedua. Nah, kita kalikan ya. 21 dikali 18, 378. Karena positif dikali negatif, hasilnya negatif, maka jadi negatif 378. Baru deh, plus 15. Min 378 ditambah 15 sama dengan min 363. Tinggal kamu kurang saja, 378 dikurang 15. Kenapa min? Karena negatifnya ada di angka yang besar. Contoh kedua, hasil dari 20 tambah 56 dikali 48 dikurang 216 dibagi 9. Lihat tandanya, ada tanda tambah, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Mana yang dikerjain dulu? Karena ada perkalian dan pembagiannya, ini dikerjakan terlebih dahulu, tapi lihat urutannya. Karena perkalian ada yang di paling kiri, maka kita akan kerjakan perkalian dulu. Nomor 1, yang nomor 2, kita kerjakan yang pembagian. Yuk, lihat 20 ditambah turun, kita kerjakan ini 56 kali 48, 2688. Dikurang, turun, dikurangnya. Sekarang hitung 216 bagi 9, hasilnya 24. Nah, kita kerjakan penjumlahannya dulu dari kiri. 20 tambah 2688.
2708 baru dikurang sama 24. Hasilnya 2684. Yang keempat adalah aplikasi operasi bilangan bulat dalam kehidupan nyata. Jadi kita akan menerapkan bilangan bulat dalam kehidupan nyata. Seorang penyelam air mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar, penyelam menyelam lagi di kedalaman 2 meter. Kemudian ia turun lagi di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Kita jabarin dulu. Min 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau dia di bawah permukaan laut, dia ditulis negatif. Terus dia menyelam lagi di kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti karena di bawah permukaan laut, min 5-nya negatif. Nah, karena yang ditanyakan selisih, maka penulisannya menjadi min 2, selisih itu dikurang. Berarti tulisannya di sini min atau dikurang min 5. Tinggal dihitung, min 2-nya turun. Nah, kalau ada minus, ketemu minus, hasilnya positif. Jadi positif 5. Min 2 tambah 5 hasilnya 3. Jadi selisih kedalaman penyelam adalah 3 meter. Yuk lihat nomor 2. Suatu ruangan ber-AC, suhunya 18 derajat. Karena terlalu dingin, maka suhu ruangan tersebut dinaikkan menjadi 5 derajat. Maka berapakah suhu ruangan itu sekarang? Nah, ketentuannya kalau suhu dinaikkan tandanya positif. Tapi kalau suhu diturunkan, maka tandanya negatif. Kita lihat. Suhu mula-mulanya 18 derajat, dinaikkan 5 derajat. Berarti 18 derajat, karena dinaikkan, nih tandanya jadi plus. Ininya plus. Dinaikannya berapa? 5 derajat. Tinggal ditambah 5. Hasilnya adalah 23 derajat Celcius. Jadi suhu ruangan itu sekarang adalah 23 derajat Celcius. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.